terhadapmu, bahwa penjaga-penjaga neraka itu malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang kasar, tidak pernah tersenyum. Memohon ampunannya, astagfirullah, memuji kebesarannya, masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Para ustazah yang dari awal tadi membimbing kita untuk tahsin, mudah-mudahan bacaan-bacaan Al-Quran kita lebih baik ke depan, karena apabila membaca Al-Quran itu salah, maka salahlah artinya. Maka alhamdulillah sekolah kita memfasilitasi untuk belajar tahsin, untuk belajar memperbaiki bacaan-bacaan, ada juga belajar tentang fikih, dan juga hari ini menguatkan bagaimana kita membimbing anak-anak kita. Itu luar biasa program-programnya, namun tidak terkejar. Orang tua kadang ngikutin, Bu. Apakah tidak terkejar atau omong orang tua banyak yang sibuk ya. Untuk harapan kita, mudah-mudahan program-program ini juga sangat bermanfaat untuk orang tua. Pada ibu-ibu, insyaallah ahlul jannah kulluh ya. Dikit yang aminkannya. Insyaallah kita menjadi ahli surga ya, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya insyaallah. Amin Allahumma amin. Maka awalan hayya naskur ila Allah. Pertama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun kita, maka kita disuruh bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Begitu Allah memperhatikan hamba-hambanya, kadang-kadang nikmat yang tidak kita minta pun Allah berikan. Kalau orang tua kepada anak tidak kayak gitu, suami sama istri juga tidak gitu. Tapi Allah nikmat-nikmat keinginan kita yang tak kita minta pun kepada Allah, Allah berikan. Ya, maka kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Jika kita kufur, azab Allah amat pedih. Tentu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, dan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang selalu bersyukur, Bu. Ya, Bu. Ya. Ibu-ibu ini kan bahagia semua nih. Ada yang sedih begini. Ya, wajah-wajahnya wajah-wajah bahagia ya insyaallah. Nah, mudah-mudahan kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Dan tentu salah satunya apabila dapat nikmat kita bersyukur, apabila dapat musibah kita, dapat musibah apa, Bu? Sabar ya.
Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada Nabi kita mendapat syafaat dari Nabi kita nanti di yaumul mahsyar. Saat itu tidak ada lagi syafaat dari nabi-nabi lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat. Ibu rahimakumullah, tentu dengan sebuah harapan dan doa kita, mudah-mudahan kita nanti bisa berdampingan dengan Nabi kita nanti di surganya Allah di Jannatul Firdaus. Ya, amin Allahumma amin. Bu, sehat semua? Sudah sarapan tadi? Sudah minum? Ambil nyantai aja Bu ya. Airnya yang ada silakan minum ya. Dan insyaallah kita sambil nunggu orang tua yang lain, kita lanjutkan kajian kita. Kami diberi oleh panitia, kepala sekolah, bahwa tema hari ini adalah membentuk generasi soleh, ya, membentuk generasi soleh melalui keluarga, sekolah dan masjid, ya. Apa Bu? Di rumah. Oh, di rumah ya. Di rumah, sekolah dan masjid ya. Baik. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, dan ini sering disampaikan ya. Setiap mungkin pertemuan, setiap mungkin taujih dari ustaz-ustaz, ustazahnya, kalau itu berkenaan dengan anak-anak, disampaikan terus ayat ini. Surat An-Nisa ayat berapa Bu? Ayat 9. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hafal ayat ini Bu? Sering baca ayat ini? Tidak juga. Nah, sekarang dicatat, dilihat ini ya. Apa kata Allah? Ini kepada semua orang. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan. Apa kata Allah? Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim ya falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan semua ayah, bukan ayah dan bunda aja, tapi semua orang-orang yang mempunyai generasi ya, termasuk ini juga konteksnya kepada pemerintah ya, tapi terutama kepada para ayah dan bunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan hendaklah kamu takut dan hendaklah kamu khawatir ya, wal yakhsha itu takut, khawatir ya, khawatir, takut ya. Orang-orang yang mana dia takut meninggalkan generasi mereka, anak-anak mereka, anak-anak di belakang mereka, generasi di belakang mereka, zuriyah itu ya, di'afa khafu alaihim ya. Generasi di belakang kita itu generasi yang lemah. Maka ini perintah Allah agar kita menyiapkan anak-anak kita, generasi kita itu generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk takut kepada Allah ya. Yang mana orang-orang yang sekiranya, seandainya
meninggalkan keturunannya, zuriyahnya, anak cucunya. Di belakang mereka itu adalah yang kita khawatirkan lemah. Ya. Lemah apanya? Lemah, sebagian para mufassirin mengatakan lemah akidahnya, imannya. Kemudian lemah al-fahmunya, pengetahuannya. Bukan lemah badan, bukan lemah fisik. Tapi yang paling penting lemah di sini adalah lemah akidah, lemah keimanannya. Kemudian yang ketiga juga para mufassirin mengatakan lemah ekonominya. Ya, tapi ini tidak perlu, Bu. Kalau dua ini sudah tercukupi, insya Allah ekonomi. Kalau bisa kita mewariskan ekonomi juga boleh. Tapi kalau tidak cukup iman dengan ilmu. Hari ini apakah keluarga kita, rumah-rumah kita, para ayah dan orang tua sudah menyiapkan ini? Ya. Atau menyiapkan anak-anak untuk bekerja aja? Atau memang menyiapkan generasi ke depan itu generasi yang kuat imannya, kuat akidahnya, kuat ilmunya? Ini yang harus kita kuatkan hari ini. Ya. Maka kewajiban sebetulnya mempersiapkan anak-anak generasi kita untuk menguatkan iman, menguatkan akidahnya, menguatkan ilmunya. Itu yang pertama sekali kewajiban dimulai dari rumah, kewajiban orang tua. Namun karena orang tua tidak mampu, tidak sanggup, maka diserahkanlah ke sekolah. Nah, sekarang bahkan ada yang tidak sekolah anak sekarang. Orang tuanya memang yang tidak ada kerja, yang memang ilmunya ada namanya homeschooling. Ya, di rumah ya. Ya, cuma mampu tidak kita? Ya, kalau mampu silakan, karena tidak ada juga wajib. Ya, penting ijazahnya. Kalau mau kerja nanti ijazahnya, mau kerja di pemerintah, ijazahnya ada. Mau jadi presiden, ijazahnya ada. Ya, ijazah tidak masalah gitu kan. Ibu, ya, ya. Yang penting kuatkan imannya dulu. Ya, insya Allah itu. Cuma hari ini pandangan kita, orientasi orang tua hari ini untuk nyekolahkan anak, orientasinya kerja. Nah, saya kalau dulu ilmu di mana kerja kagak ya? Cuma ngafal-ngafal Quran beh, gitu kan? Orientasi hari ini yang dilihat dulu, masukkan anaknya ke perguruan tinggi, apa? Tamat itu di mana kerja kagak? Padahal Allah Subhanahu wa taala termasuk amanah dari undang-undang itu menguatkan iman dulu. Kayak ibu nanti kalau masukkan anak, tengok betul masalah enggak iman saya, anak saya di situ. Yang harus ibu evaluasi anak-anak kita hari ini di rumah, ya, di rumah, bukan nilai-nilai angka-angka itu saja, ya, bukan angka-angka yang diberikan oleh guru, tapi yang harus dilihat bagaimana kekuatan imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang muraqabatullah. Bu, apa itu muraqabatullah? Itu bahasa kumpeh itu kan? Apa itu, Bu? Muraqabatullah. Apa, Bu? Dekat dengan Allah. Yang lain, apa itu muraqabatullah? Bu, jadi bagaimana anak-anak kita itu belajar di sekolah dan di rumah, yang harus kita lihat evaluasi adalah akidahnya, keimanannya. Dan dengan keimanannya itu dia merasa menjadi hamba-hamba Allah yang muraqabatullah, yang merasa diawasi
Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabatullah, Bu. Ya. Merasa diawasi oleh Allah. Yang ngawasinya bukan guru. Yang ngawasinya bukan kepala sekolah. Yang ngawasinya bukan orang tua. Tapi dia yakin 24 jam, tidak sedetik pun Allah luput dari dia. Ini, Bu. Maka ini para orang tua harus menanamkan nilai ini juga di rumah nih. Ya. Kuatkan anak kita bahwa anak kita itu selalu diawasi oleh Allah. Ya. Maka ini pendidikan di rumah juga sangat menentukan, bahkan sangat menentukan bagaimana anak-anak kita itu, generasi kita ini menjadi generasi yang soleh. Maka tugas orang tua yang pertama sekali bagaimana menanamkan akidah, keyakinan kepada anak-anak kita bahwa Allah Rabbnya, Allah adalah Tuhan. Dan orang tua harus meyakini bahwa mendidik anak itu adalah kewajiban dari orang tua dan tanggung jawab orang tua. Bu, serius nih an. Ya. Jadi ini, kenapa? Karena anak itu akan dipertanggungjawabkan nanti, Bu. Di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, apa kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, diri kita dulu, dan keluargamu dari api neraka. Setelah turun ayat ini, ya, setelah turun ayat ini, maka Umar bin Khattab, dalam sebuah riwayat itu diceritakan, Umar bin Khattab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sudah menjaga diri saya dari api neraka. Saya sudah menguatkan ibadah saya. Dan bagaimana? Bukan sudah cukup? Bagaimana dengan saya menjaga anak-anak saya, keluarga saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perintahkan kepada anak-anakmu, kepada keluargamu apa yang Allah perintahkan kepadamu. Larang anak-anakmu dan keluargamu apa yang Allah larang terhadapmu. Itulah menjaga. Itu menjaga keluarga kita dari azab api neraka. Kenapa? Karena neraka itu, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala juga, Rasulullah mengingatkan Umar waktu itu bahwa penjaga-penjaga neraka itu malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang kasar, tidak pernah tersenyum, Bu. Kalau Ibu kan sering senyum, enggak? Sering senyum, Bu? Sering senyum, harus banyak senyum, ya. Insyaallah kalau senyum itu sehat, jangan banyak manyun. Apalagi ke anak-anak, ketemu anak, seram terus. Ya, di rumah seram, ya. Ketemu bapaknya seram juga, gitu kan. Ketemu emaknya seram juga. Maka anak pulang sekolah mandi, saya itu pergi kemana? Ngopi. Ngapa? Di rumah tuh seramnya. Ya. Mak marah terus. Yang keluar kebun binatang terus. Ya. Enak di warung kopi, ngopi. Baru nyampe di situ apa katanya? Mau minum apa, Dek? Nah, itu kan. Di rumah. Maka untuk itu, ya. Ini peran rumah, peran orang tua pertama sekali di rumah untuk menjadikan anak-anak yang soleh, itu sangat penting. Bagaimana peran orang tua, ya. Pertama, bagaimana kita memberikan nilai-nilai iman dan takwa kepada anak-anak kita. Itu yang pertama, Bu. Ya, jangan lupa. Ya. Ingatkan kepada anak-anak kita bahwa semua aktivitas itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak tidak akan pernah nak bisa mengawasi kamu.
Allah lah yang ngawasi. Anak, mak, ayah tidak bisa melihat kamu dimanapun. Kalau di saat kamu keluar, di saat kamu di kamar, buka HP, ya, apa yang kamu lihat, mak tidak bisa juga mengontrol. Maka ingatkan, siapa yang selalu melihat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kalau akidah sudah dipahamkan kepada anak-anak kita, ya, maka insya Allah dia akan takut bukan kepada orang tua, takut bukan kepada guru, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cerita-cerita. Kalau ibu lihat cerita seorang gembala, seorang pengembala kambing, ya, saat itu didatangi oleh khalifah, datang oleh Umar, minta seekor kambingnya untuk dipotong. Apa jawabannya? Tak mau dia, ya. Siapa punya kambing ini? Majikan kami. Majikan kamu mana? Tidak ada di sini. Kan tidak lihat. Apa jawabannya? Di mana Allah? Allah yang maha melihat. Bahkan seorang perempuan, seorang anak perempuan yang membuat apa, Bu? Ibunya membuat apa? Susu, kan? Lalu di saat itu Umar ngeliling, dengar ibunya ingin menambah apa, Bu? Air susu murni tadi dengan air susu itu jangan dicampur dengan air supaya lebih banyak jualannya. Kita Pak ya nak, kita miskin nak, dikit dapat untung nih. Bagaimana kalau kita tambah aja? Akhirnya apa jawaban perempuan tadi? Ya, kita kan tidak dilihat juga oleh khalifah. Lalu apa jawabannya? Di mana Allah? Dan hari ini inilah yang harus kita tanamkan kepada setiap generasi kita, kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita nanti apapun yang dilakukan, dia hanya takut kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah yang melihatnya. Maka di Indonesia insya Allah tidak ada korupsi, Bu. Ya tak? Ibu, Bu, tidak korupsi, ya, tidak macam-macam, ya. Kenapa banyak korupsi hari ini? Karena dia tidak yakin bahwa Allah yang melihat dia. Dia tidak yakin bahwa ada hisab di hari kemudian. Maka ini yang harus diyakinkan kepada anak-anak kita, generasi kita nih, ya. Ngisap selembar ijazah bertahun-tahun tidak selesai, apalagi nanti. Ya Allah. Maka ini yang harus di rumah dikuatkan, menanamkan ini nilai-nilai ini kepada anak-anak kita, ya. Insyaallah anak kita nanti akan lahir nanti menjadi seorang pemimpin yang dia menyadari setiap gerak-geriknya itu tidak luput dari pandang Allah. Ada waskat. Apa itu waskat, Bu? Bukan pengawasan malaikat, enggak, tapi pengawasan malaikat. Ada 2 malaikat kiri kanan yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk. Ibu rahimakumullah. Ini peran di rumah, ya. Maka kuatkan akidahnya. Bu, minum dulu. Saja suruh serius nih, enggak lah, enggak, ya, Bu. Itu yang pertama. Maka insya Allah kalau kita baca kisah-kisah, ya, untuk menentukan keberhasilan anak itu bukan sekolah sebetulnya, ya. Sekolah iya, tetapi yang paling penting bagaimana peran orang tua di rumah, ya. Itu yang pertama, kuatkan imannya. Kemudian ilmunya juga, al-fahmunya, pemahaman anak-anak kita. Maka para ayah dan para bunda, ya, wariskan kepada anak-anak kita iman, ya. Dan didik anak-anak kita dengan kasih sayang,
Ya. Dan Rasulullah SAW mendidik anak-anak itu dengan kasih sayang, ya. Bukan dengan marah-marah. Orang tua yang mendidik anaknya dengan marah terus, maka jarang berhasil. Tapi orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, ya, maka insya Allah anak-anaknya ke depan akan baik. Orang tua yang hanya bisa kalau salah anak ngomong yang tidak baik, maka itu juga akan dipraktekkan nanti sama teman-temannya. Ya, maka kadang-kadang guru melihat, apa anak ini sukun cubit, rupanya di rumah emaknya sukun cubit dia. Apa anak ini suka mukul, rupanya anak ini di rumah dikit-dikit dipukul sama emaknya. Dia praktekkanlah di lingkungannya, di sekolahnya. Maka untuk itu orang tua harus memberikan, ya, mendidiknya dengan kasih sayang, memberikan ketauladanan, contoh, ya, ini memberikan contoh, mendengarkan kata-kata yang baik, memberikan contoh yang baik, memberikan pemahaman yang baik. Insya Allah kalau 3 ini dilakukan oleh ayah dan bunda di rumah, yang pertama, dengarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Yang ketiga, berikan pemahaman, diskusi, ilmu-ilmu kepada anak-anak kita, ya. Dengarkan dulu. Sering kata-kata mulai dari selesai ini, dari kecil anak-anak kita sudah dengar yang kenapa? Karena yang berfungsi yang pertama itu kita sering dengar nih. Kadang-kadang tidak sempat lihat, tapi dengar baik. Nah, pendengaran itu akan mempengaruhi seperti apa anak-anak kita nanti, ya. Bahkan Allah kan sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 78. Coba lihat Bu, An-Nahl 78. Apa kata Allah? Bahwa kita harus memberikan kata-kata yang baik, mendengarkan kata-kata yang baik kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena yang pertama sekali yang berfungsi itu adalah pendengaran. Bukan mulut, Bu. Bukan mata. Ya. Apa kata Allah? Wallahu, Bu, ketemu Bu? Ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Apa kata Allah? Allah di sini mengingatkan, dan para orang tua, para kita semua juga bisa memahami. Apa kata Allah? Wallah, yang pertama ini bahwa Allah mengingatkan bahwa anak itu, kita itu dilahirkan Allah yang wallahu akhrajakum, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Bukan dokter, bukan bidan, bukan dukun beranak, ya. Tapi siapa? Allah. Bu, ya tahu. Maka Allah mengingatkan nih, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Karena tidak mungkin secara logika, ya, kita bisa keluar tanpa pertolongan Allah. Yang selama kita dalam rahim, di saat itu kita ada apa Bu? Tali pusat. Itu terhubung kepada orang tua. Ini sebetulnya yang sering dibahas oleh ahli kesehatan, Ibu, para dokter ini, ya, ayat ini. Kenapa kok Allah keluarkan? Allah bunyikan dalam Al-Quran seperti ini, bahwa Allah lah yang mengeluarkan, supaya setelah diteliti secara ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, tidak akan mungkin anak kita keluar melalui manusia tanpa pertolongan Allah SWT dari perut ibunya.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian la ta'lamuna syai'ah. Di saat itu ndak ada punya sesuatu apapun, ndak ada ilmu sedikit apapun, ya. Ibu lebih so ngaji waktu lahir, Bu? Belum. Ndak punya baju? Ndak punya gelang? Belum. Tak ada apa-apa. Ya. Ndak ada punya apa-apa. Hanya nangis. Lalu kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ja'ala dengan khalaqa, ya. Kalau para mufassirin mengatakan ja'ala dengan khalaqa, ada khalaqas samawati wal ard. Ada ja'ala sam'a. Beda ja'ala dengan khalaqa. Ja'ala itu sudah ada tapi Allah fungsikan. Anak tadi dalam rahim kan udah ada telinga, Bu. Udah ada mata, tapi belum berfungsi. Lalu Allah fungsikan telinganya, Allah fungsikan matanya, Allah fungsikan hatinya. Jadi yang pertama sekali, anak itu, kita manusia ini, Allah ciptakan telinga ini untuk dengar. Dan yang pertama sekali berfungsi adalah telinga. Maka untuk itu para ayah dan bunda, termasuk guru di sekolah, harus mendengarkan kata-kata yang baik kepada anak-anak kita, kepada peserta didik. Ya, dengarkan. Udah anak-anak ya kayak gini, ya sayang, ya bantu bunda ya, bantu ustadz ya. Nah, ini dengarkan ayat-ayat Al-Quran, dengarkan yang baik. Itu makanya kata Rasulullah, di saat anak lahir yang pertama sekali apa dilakukan, Bu? Azankan. Bukan ditengokkan bacaan asyhadu alla ilaha illallah besar-besar. Kenapa? Matanya belum berfungsi. Yang pertama sekali berfungsi itu telinga. Saya waktu punya anak, ngapa anak saya ini kok enggak bisa nengok kiri kanan? Ini begini-gini, enggak ada ngejap. Rupanya matanya belum berfungsi. Ya. Maka yang pertama sekali ini. Bahkan ada tarbiyatul aulad dalam kandungan. Ada cara mendidik anak di dalam kandungan. Bukan setelah lahir aja. Lagi ngandung maknya nih. Ada yang ini lagi ini. Hamalah. Nah, ada caranya. Ya. Bagaimana mendidik anak dalam kandungan tadi? Kita tidak usah bahas itu ya. 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 Itu khusus datang ke rumah ibu. Kalau hamil, bawa suami, bagaimana cara mendidik anak dalam kandungan, Ustaz? Ya. Ada kiat-kiatnya. Ya. Bukan anak setelah lahir aja, bukan anak ada 7 tahun baru kita didik anak itu. Enggak. Rupanya mulai dari, bahkan bukan dari dalam kandungan aja, mulai dari memilih pasangannya yang baik, bibit bobot bebek. Ya, jelas itu Nabi 4 cara milihnya kan, baik perempuan maupun laki-laki kan. Pertama, oh Bu, cantikannya boleh. Kemudian yang kedua, turunannya. Kemudian hartanya. Kemudian agamanya. Kalau tidak ada yang lain, utamakan agamanya. Dan insya Allah ini akan bahagia. Keluarga ibu akan jadi sakinah kalau agamanya diutamakan. Jangan lihat cantiknya, oh cantik nih, ya tertarik. Karena cantik itu akan pudar. Ya, cantik itu sebentar kok. Beranak 3 lah mulailah tuh. Ya. Maka cantikan tak abadi. Ya. Bukan kata Nabi boleh cantikan itu. Keturunan juga boleh. Lihat keturunannya siapa nih. Maka harus tahu silsilah. Maka ibu harus tahu silsilah ibu. Nama siapa, Bu? Siapa? Isma. Disma binti Iya, Irwandiadi binti bin Suprakan bin
Nah, dalam Islam silsilah itu perlu juga kita kenalkan ya anak-anak kita, bin ya. Sekarang kadang-kadang nama kakek begini tidak tahu gitu kadang-kadang, ya tak? Maka itu perlu ya. Jadi jelas silsilah itu jelas. Ya. Maka ini kata Nabi. Ya, turunannya jelas bibitnya dari mana. Ya. Kalau bibit sawit itu jelas bibitnya dari mana gitu kan. Jangan salah beli bibit gitu kan. Buahnya enggak bagus. Ya. Nah, ini. Kemudian baru apa? Malnya. Tapi kekayaan itu tidak membawa kebahagiaan. Ya. Banyak orang yang ditinggalkan harta yang banyak sama orang tuanya, baru seminggu orang tuanya meninggal, udah berkelahi dalam pembagian harta warisan. Ya. Maka yang keempat baru agama, dan inilah yang menentukan. Insya Allah cantik seseorang itu bukan kecantikannya, Bu, tapi cantik seseorang itu, indah seseorang itu karena agama dan pribadinya. Orang itu cantik ya, tapi ya, maka untuk itu Ibu rahimakumullah, maka mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita ya untuk mendidik anak-anak kita. Jadi dari memilih pasangan, termasuk nantilah ada pasangan anak-anak kita itu termasuk dalam rangka nikah tadi juga diperhatikan ya. Kalau menjadikan anak-anak yang soleh ya, kalau menjadikan anak-anak kita yang ahlul Quran, hafizul Quran, jangan kotori dengan, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Maka dalam pesta juga lihat jangan ada kemaksiatan di situ. Kadang-kadang pesta, Bu, ya panitia karena sampai malam begadang, kadang pakai duit pula kadang-kadang tambah dengan minuman keras. Iya, minuman keras kalau batu es enak lah kan. Nih yang terlarang, maka perhatikan betul. Insya Allah kalaulah seperti itu, anak kita akan menjadi anak yang soleh. Mulai dari rumah dulu ya. Maka dengarkan hal-hal yang baik, beri contoh ketauladanan yang baik kepada anak kita. Ibu berikan contoh, karena mata anak sering melihat apa yang sering dilihat anak. Insya Allah anak akan mencontoh itu. Ibunya sering melakukan ambil Quran, anak kecil-kecil lah ngambil Al-Quran, contohkan ya. Kemudian juga berikan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita. Ibu di sana anak nanyo, apalagi sebesar ini nih ya, sering tanya nih, kamu sering tanya, kadang nampak itu, mak bulan tuh kok kayak gitu kan ya, kadang nanya, mak di mana Tuhan tuh gitu kan, hanya kadang-kadang. Maka ibu-ibu harus bisa jawab, menjelaskan kepada anak kita. Saat anak bertanya, berikan wawasan kepada dia. Jangan, kamu tanya terus nih, mak lagi sibuk gitu kan ya. Tanya sama bapak tuh, tanya sama bapak, bapak lagi ini nih. Nah, akhirnya anak tidak ada tempat diskusi dan bertanya. Maka untuk itu berikan pemahaman ya, berikan ilmu pada anak-anak kita ya. Insya Allah kalau tiga ini kita kuatkan di rumah tangga ya, dengarkan kata-kata yang baik, memberikan contoh yang baik, kemudian memberikan pemahaman yang baik, ilmu yang baik, insya Allah anak-anak kita akan jadi anak-anak yang soleh. Itu di rumah, Bu ya. Maka peran orang tua sangat penting, peran orang tua sangat penting, dan orang tualah pertama sekali mendidik anak kita dan menjadikan. Allah akan tanya nanti orang tua di saat di hari kiamat ya, mau masuk pun ke surga, kalau ada anak nuntut nanti tidak kita didik, maka tidak bisa kita masuk surganya Allah SWT. Bukankah sebuah kisah diceritakan dari Umar bin Khattab, Bu? Pernah tidak dengar cerita ini? Kan sering kan diceritakan. Kalau biasanya kalau cerita tentang anak, inilah ceritakan sering sama Ustaz. Saja suruh juga udah dulu, tapi jamaahnya mungkin dah bukan ini ya. Apa, Bu? Waktu itu kan ada datang bapak dan anak. Datang nih, bapak dan anak datang ke Umar bin Khattab, lalu ngadu, ayahnya tadi ngadu, ya Umar, nasihati anak saya nih.
minta dinasihati anak. Lalu apa kata Umar kepada anak tadi? Wahai fulan, taatlah kepada orang tua, karena ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Kemurkaan Allah terletak murka orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain, wa suqtullah fi suqtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak murkanya orang tua. Maka lalu anak tadi menjawab, kembali bertanya kepada Umar, adakah tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anak? Ada. Apa itu? Yang pertama, mencarikan orang tua yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik kepada anak-anak. Yang ketiga, mendidik anak-anak dengan agama. Rupanya kata laki-laki tadi, kata anak tadi, tidak satu pun yang diberikan oleh ayah sama saya, orang tua sama saya, ya. Ibu saya berasal dari bukan golongan kami, ya, dari orang Majusi. Kemudian saya dikasih nama dengan Ju'la. Kemudian tidak pernah ayah saya mendidik agama kepada saya, mengajarkan Al-Quran kepada saya. Maka Umar pun menoleh kepada ayahnya, wahai fulan, kamu telah durhaka terlebih dahulu kepada anakmu sebelum anakmu durhaka. Maka untuk itu, ayah bunda, mari kita didik anak-anak kita. Mari kita berikan nama anak-anak kita dengan nama yang baik, ya, termasuk memilih pasangan yang baik. Ustaz, kami lah terlanjur, maka perbaiki. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Insya Allah bisa berubah, ya, maka perbaiki. Nah ini, ya, kasih nama yang baik. Abdurrahman, ya, Muhammad apa, ya, Muhammad Hafiz, Muhammad ini, ya, kasih nama-nama yang baik. Insya Allah, karena nama itu adalah doa, ya. Setelah kasih nama anak yang baik, panggil dengan panggilan yang baik. Jangan namanya sudah Abdullah, hamba Allah, panggilan bedul, ya. Nama anaknya sunnah Muhammad, panggilan Mehmet, gitu kan. Panggil dengan panggilan yang baik, karena setiap panggilan itu adalah doa, ya. Nah ini, mudah-mudahan di rumah sangat menentukan bagaimana anak menjadi soleh, ya. Yang kedua, setelah rumah, orang tua juga sekolah pendidikan, sekolah lembaga pendidikan juga sangat menentukan. Di mana anak-anak kita disekolahkan, maka ibu lihat dulu, sekolah ini menambah iman anak saya atau enggak, atau hanya menambah ilmu pengetahuan saja sementara imannya berkurang. Maka untuk itu sekolah juga sangat menentukan bagaimana melahirkan anak-anak yang soleh. Alhamdulillah, kalau di tempat kita, di sekolah kita, gurunya harus berkata yang baik. Maka kita kalau ada guru yang akan manggil anak tu, kau sini, kau sini, maka kata kau itu sangat ini, sini nak sayang, kalau antum sini nak, ya. Beraku kadang, aku tidak mau, tidak kita biasakan di sekolah. Kenapa? Karena ini akan dicontoh oleh anak-anak, ya. Maka di sekolah, cari sekolah yang menentukan juga anak kita soleh, yang dididik nilai-nilai akidah di situ, dididik nilai-nilai ibadah di situ. Kenapa? Karena di sekolah itu anak kita, apalagi dengan full day sekarang, SMP negeri, SMA negeri, SD negeri juga dah ikut full dayan dulu. Sekarang kan dah ikut kan, Bu? Sampai jam berapa anak-anak sekarang? Sampai jam 4, ada yang sampai jam setengah 4, ya. Dulu sekolah full day ini ghuraba, Bu, asing. Wah, apa itu? Sampai sore pula sekolah, gitu kan? Alhamdulillah sekarang udah hampir anak kita 8 jam di sekolah,
itu akan menentukan seperti apa anak kita ke depan. Tentu dilihat siapa yang akan membentuk mereka, yaitu guru. Ya. Maka guru akan menentukan, sekolah akan menentukan, ya, bagaimana anak ini. Tentu tergantung kepada yang mendidiknya, guru-gurunya di sekolah. Kalau gurunya suka berkata yang baik, bahkan anak-anak ini kadang-kadang lebih kuat dia mendengar kata guru daripada orang tua. Aida kata guru kami kayak gini lah bu, gitu kan. Ya, maka untuk itu juga sekolah sangat menentukan bagaimana karakter anak kita, bagaimana kesolehan anak kita. Tentu sekolah juga harus mencari guru yang mempunyai akhlak yang baik, yang cara ilmunya juga bagus, ya, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena insya Allah guru itu akan memberikan tauladan kepada anak-anak, ya. Nah ini sekolah, ya. Untuk itu ibu yakinkan sekolah yang ibu pilih, yang kita pilih, orang tua milih sekolah, apakah sekolah ini menambah anak saya dekat kepada Allah semakin jauh, menambah anak hafalan Al-Quran saya semakin baik atau tidak. Kalau orientasi orang tua pendidikannya adalah bagaimana anak-anak kita nanti setelah kita tidak ada bisa dan mampu mendoakan kita, ibu. Tapi kalau mau biasa-biasa itulah tua kadang-kadang diantar ke panti jompo, ya, kadang-kadang tidak mau mendoakan orang tua. Nah, tentu biasa-biasa aja. Tapi kalau mau anak-anak kita ini menjadi nanti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amalu ila salasah." Jika meninggal anak Adam, maka terputus semua amalnya. Tidak bisa lagi. Salat tidak sampai lagi, tidak ada lagi. Puasa tidak ada lagi. Zakat tidak ada lagi, haji tidak ada lagi, terputus semuanya kecuali 3. Di antaranya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Anak-anak kita, zuriyah kita, sehingga kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, titipkan kepada kami pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, zuriyah kami, qurrata ayun. Apa itu qurrata ayun, Bu? Indah mata memandang, enak mata memandang. Bukan gini, kamu ni nak mat sakit mata nengok kamu nih, gitu kan? Nah, bukan itu, tapi indah. Perangainya tuh suka kita nengok. Kalau nengok dia, aduh menyejukkan. Ini yang kita harapkan, qurrata ayun. Kemudian apa lagi? Imaman lil muttaqin. Jadi imam bagi orang bertakwa. Bisa imam sholat, mengajak orang-orang untuk kebaikan. Ya, ini doa kita. Dan insya Allah kalau kita siapkan anak-anak kita, anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak berakhlak mulia, mudah-mudahan insya Allah inilah yang akan selalu mendoakan kita. Di saat kita sudah tiada, ya datang kiriman-kiriman dari anak-anak kita. Al-Fatihahnya, bacaan Al-Qur'annya, doa-doanya, zikir-zikirnya, infak-infaknya, sedekahnya, itulah yang ngalir terus. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita nanti menjadi anak yang qurrata a'yun imaman lil muttaqin. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dalam memilih sekolah, menitipkan anak-anak kita untuk pendidikan, lihat memang mampu dan bisakah anak-anak saya untuk menguatkan imannya atau tidak. Maaf nih, kadang-kadang kita hanya melihat dunia saja, tapi tidak lihat bagaimana pengaruh-pengaruh anak kita di situ, baik pengaruh pergaulannya, pengaruh akidahnya, maka perlu kita melihat. Ya. Nah ini ibu-ibu rahimakumullah. Ini yang kedua, sekolah. Sekolah tentu ada guru di situ, ada teman-temannya di situ, ya, ada kurikulumnya di situ, dan ini juga akan menentukan
bagaimana anak-anak ke depan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang mempunyai kekuatan iman dan takwa dan berakhlak mulia. Jadi di sekolah insya Allah, kalau di Nurul Ilmi kita bagaimana guru-guru jangan sampai berkata kasar, memberikan contoh. Kalau kita nyuruh anak makan duduk, gurunya harus duduk juga. Jangan sampai gurunya makan berjalan, anaknya suruh duduk. Kalau anak suruh sholat duha, gurunya juga sholat duha. Anaknya mengaji, gurunya juga mengaji. Anaknya tutup aurat, guru juga tutup aurat. Dan di rumah juga seperti itu. Ibu maghrib, siap maghrib, ngaji nak. Ibu main HP. Itu tidak mencontohkan. Maka contohkan kepada anak-anak kita. Insya Allah anak kita akan mengikut apa yang dicontohkan oleh orang tua dan guru, insya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentu yang sangat mempengaruhi juga. Kalau terakhir apa tadi? Masjid ya? Masjid ya. Masjid. Maka masjid itu di zaman Rasulullah SAW bukan hanya sarana untuk sholat aja, tapi sarana bagaimana pembentukan umat di situ. Maka anak-anak kita ajak ke masjid. Dan di masjid insya Allah para imam, para ulama akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Suruh anak-anak kita ikut di masjid kegiatan-kegiatan anak-anak, kegiatan remaja, dan ini sangat mempengaruhi kesolehan anak-anak kita. Ya, maka Bu, jangan malu-malu nyuruh anak azan di masjid. Ya, dan insya Allah kalau dulu pendidikan dulu itu Bu, guru, orang tua, masjid itu sangat sinkron betul. Sangat komunikasinya bagus. Sehingga di Jumat itu pengurus masjid itu akan berkomunikasi dengan guru, dengan orang tua. Anaknya sholat atau tidak? Anaknya main-main enggak kalau Jumat itu? Jadi sama-sama. Kenapa? Karena kalau ini sudah saling kerjasama antara sekolah, antara rumah, sekolah dan masjid, programnya juga untuk menguatkan umat, maka luar biasa Bu. Lihat masjid-masjid ya, yang insya Allah program-programnya juga untuk keumatan itu, maka warga sedekat itu akan luar biasa bagusnya. Maka kami lihat pembentukan anak-anak itu, udah sekolah dia, kemudian di rumah juga, maka masjid sangat menentukan. Banyak remaja-remaja yang berhasil sekarang itu, dulu dia aktif di TPA. Setelah dia aktif TPA, dia aktif ikut kajian-kajian di masjid. Dia ikut kegiatan-kegiatan remaja. Maka alhamdulillah kalau ada acara, dia yang buat acara dulu. Walaupun pertama-tama pakai konsep. Ya. Walaupun kayak gini dulu pertamanya. Tapi sering-sering anak kita bisu azan, ya, sering kegiatan-kegiatan di masjid, ya, tampil ke depan, dan inilah insya Allah calon-calon pemimpin yang soleh ke depan, yang lahir dari masjid. Tentu juga pengurus-pengurus masjid, orang-orang tua yang ada di masjid, kalau ada anak main-main lari-lari, memang tolong diarahkan ya, jangan dimarah-marahin. Kadang-kadang kan enggak Bu, kalau dikit, oh ini bukan tempat main sana, gitu kan ya, maka anak-anak akan takut ke masjid ya. Maka sekarang banyak kita lihat anak-anak Jumat itu datang, taruh motor, kemudian orang lah azan, belum juga masuk, dia tawaf dulu keliling, enggak juga tahu jalan masuk ke masjid, enggak, ngotah, merokok, kadang-kadang gawenya bocorin ban orang. Kenapa? Karena dari kecil tidak terbiasakan ke masjid. Maka untuk orang tua, bawalah anak-anak ke masjid. Mulai dari 2 tahun, bagaimana Ustaz? Boleh bawa anak ke masjid. Ya. Dia masih main-main, silakan, enggak apa-apa. Yang penting pemahaman jamaah di masjid juga dikuatkan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW di saat Hasan Husin, Rasulullah jadi imam, bukan jamaah. Si Hasan naik ke punggung Nabi.
Lebih tenang dia kan. Lama sujud Nabi waktu itu. Rupanya setelah sholat ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Tadi Hasan main-main di punggungku. Aku tidak ingin dia terjatuh kalau aku berdiri. Nah, seperti itu perhatian Nabi. Itu kadang-kadang anak mau bergerak dikit. Oh. Besok anak tidak mau ke masjid lagi, Pak, ngapo? Takut. Nah, maka peran masjid dan pemahaman ke pengurus masjid dan orang tua di masjid, para ulama yang ada di masjid juga harus dikuatkan. Bahwa tentu orang tua perlu didampingi anak-anak ke masjid, Bu. Ya. Kadang-kadang anak di masjid, bapaknya entah tidak pernah ke masjid. Nah, ini payahnya. Orang tua dulu bawa, contohkan anak ke masjid, ya, setiap waktu sholat masjid, ya. Insya Allah anak sampai besar akan biasa ke masjid. Dan masjid itu adalah pembentukan anak-anak kita untuk berkomunikasi, untuk berjamaah, untuk bekerja sama, bahkan untuk menjadi pemimpin pun di organisasi di masjid juga akan membentuk anak-anak kita ke depan. Ibu rahimakumullah, ini sangat menentukan seperti apa anak kita ke depan. Tentu juga yang sangat penting, banyak yang mempengaruhi anak-anak kita, generasi kita untuk menjadi yang soleh itu susah, Bu. Banyak pengaruh, apalagi hari ini, termasuk lingkungan, termasuk teman. Dan ibu harus perhatikan teman-teman anak-anak ibu-ibu, ya. Jangan sampai anak-anak kita berteman dengan anak-anak yang suka berkata kasar, ya. Perhatikan. Maka peran orang tua untuk mengawasi anak sangat penting untuk menjadikan anak ini soleh. Tidak mungkin, Bu, kita nanam padi ini, lalu setelah kita tanam kita biarkan aja padi tadi. Tidak akan mungkin kita panen padi, tentu yang akan kita panen rumput. Begitu juga lah dalam mendidik anak-anak kita ini, mentarbiyah anak-anak kita ini. Tentu tidak akan mungkin bisa anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang qurrata a'yun, imaman lil muttaqin, sementara kita tidak mengawasinya, mendidiknya dari kecil. Maka itu didik, karena lingkungan apalagi sekarang akan mempengaruhi anak-anak kita, termasuk teman akan mempengaruhi anak-anak kita, termasuk hari ini kalau anak-anak SMA, Pak, tempat-tempat ngopi itu, Pak, tidak, anak-anak ngerjakan PR, tugas-tugas kemana sekarang? Pak, ngopi, ya. Kadang sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Ini akan pengaruh juga. Padahal malam itu untuk istirahat. Kadang-kadang subuh udah payah dibangunkan. Ngapo? Tidur lah jam 2, lah jam 1. Maka perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita keluar malam. Setiap malam mereka terlalu lambat tidurnya. Perhatikan. Nah, maka untuk itu ini sangat mempengaruhi juga anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ya, selain dari teman, termasuk tempat-tempat ngopi, mall, termasuk, Bu, hari ini nih makanan, ya, ya, tiap sebentar pengen ke menu tuh, Bu, KFC dan lain sebagainya, gitu kan. Ingatkan anak-anak kita, jangan biasakan. Ingatkan alhaakumut takasur. Jangan anak kita sampai bermegah-megahan, jajannya ke sini ke situ, gitu kan. Ajari anak-anak kita berhemat, ya. Coba, Nak, bagaimana payah orang miskin sekarang, gitu kan. Yuk kita berbagi, be, ya. Sekali-sekali di sana nak ulang tahun, bawalah ke panti, bawa ke panti jompo supaya dia berbakti kepada orang tua, ya. Apa Anda ingin nanti kamu seperti ini, Nak, gitu kan. Ya. Bawa ke panti cacat, sudahlah cacat, maknya ndak ada, bapaknya ndak ada. Ya Allah, kamu sempurna, Nak. Disinilah mendidik anak-anak kita, ya. Jangan ibu bawa cuma ke tempat-tempat yang, ya, makannya tempat-tempat yang megah-megah, harganya, gitu kan. Bawa anak-anak kita, ajarin anak-anak kita.
ya, dari hal-hal yang sulit, dari hal yang rendah. Ini ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang akhlaknya baik, tentu berawal dari orang tua. Insya Allah kalau orang tuanya soleh, anaknya soleh. Udah soleh aja orang tua, kadang-kadang anak-anak tidak soleh juga, apalagi orang tuanya tidak soleh. Maka untuk itu solehkanlah diri kita, jadi kita jadikan kita orang tua idola bagi anak-anak kita, jadi contoh bagi anak-anak kita, disebut oleh anak-anak kita, ya. Tentu orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anak-anak, orang tua yang selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak, orang tua yang selalu memberikan ketauladanan kepada anak-anak, dan orang tua yang apabila dia marah itu adalah sebuah nasihat untuk anak-anak. Ini harapannya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, termasuk ini Bu. Ini tantangan hari ini. Ya Bu. Nah SD lari ke sini Bu. Udah. Ambil lagi. SMP sudah. Ambil lagi. Ya, pas libur be. Ya, enggak usah dibeliin. SMP, SD enggak usah. Kalau dibeliin, beri perjanjian sama anak-anak kita. Ya. Jam 9 kumpul dulu. Ya. Kalau SMA, ya mungkin udah kebutuhan juga sama anak-anak, tapi tetap kita awasi karena enggak tahu kita apa yang dia lihat di sini. Ya, maka ini sangat menentukan bagaimana anak-anak kita ke depan. Dan hari ini, ibu-ibu rahimakumullah, ya, mudah-mudahan generasi kita ini selamatlah, ya. Selamat dari fitnah-fitnah dunia ini. Ya, tentu berharap mulainya dari kita. Bagaimana kita di rumah mendidik anak-anak, bagaimana orang tua memilih sekolah. Di sekolah itu anak-anak akan dibentuk, bagaimana kurikulumnya, bagaimana gurunya, bagaimana target-target capaian anak-anak kita. Tentu juga bagaimana sekolah itu akan menguatkan keimanan anak-anak kita. Karena tujuan pendidikan yang pertama sekali adalah bukan untuk bekerja, tapi untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu juga yang paling penting kita melihat anak-anak kita diaktifkan ke masjid, kemudian lingkungannya, temannya, termasuk hari ini tempat dia jajan, tempat dia nongkrong juga kita perhatikan, sehingga dengan ini anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh ke depan, anak-anak yang tangguh ke depan, mempunyai akhlak yang mulia insyaallah. Amin, Allahumma amin. Sampai di situ, kalau ada yang mau tanya silahkan. Kita buka lebih kurang 5 menit atau 3 pertanyaan. Silakan Bu, baik yang berkenaan dengan anak maupun yang berkenaan dengan suami. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan anak terhadap orang tua, tadi mungkin orang tua terhadap anak. Misalnya orang tua, seandainya orang tua kita sudah hijau dan sudah tidak bisa berjalan karena perawatan, sebenarnya kita sebagai anak bagaimana? Apakah yang utama itu istri atau anak? Sementara anak sudah berjalan, itu bagaimana? Baik, Ibu. Kalau orang tua, tanggung jawab terhadap orang tua yang paling utama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki lah ngurus maknya, bapaknya, ya, bukan anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan punya suami, dia akan berbakti kepada suami. Tapi kalau orang tua, orang laki-laki dia punya istri. Istri insya Allah ngikutlah sama suami. Jadi mana yang didahulukan, orang tua atau istri? Kedua-duanya sangat penting. Tetapi tentu orang tua yang harus dirawat di saat belum merawat, butuh rawatan kita. Maka untuk itu ibu-ibu rahimakumullah, orang tua jangan disia-siakan, ya. Tapi jangan pula disia-siakan pada istri. Insya Allah istri yang solehah, dia akan membantu suaminya untuk merawat orang tua. Ibu rahimakumullah,
Nah ini mudah-mudahan Allah tidak akan pernah tidur. Di saat seorang anak merawat orang tuanya, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan rezeki kepada dia. Bu, saya 11 orang anak ayah. Yang hidup sampai berkeluarga itu 7 orang. 7 orang itu semuanya merantau. Nggak ada yang di kampung. Di saat ayah sakit, kami musyawarah. Apakah ayah mau dibawa Jambi sekali ke Batam karena keluarga banyak di Batam? Akhirnya musyawarah, ada ndak yang mau ke kampung? Kalau ndak kita gantian piket ngurus ayah. Maka alhamdulillah ada seorang adik, yang adik ini dulu yang paling aktif, yang sampai dia melempar kadang keluar darah dari kepala ayah. Dulu tuh bu, waktu kecil tuh, lawan sama orang tua waktu kecil itu, dilempar pakai batu sampai darah kepala ayah. Tapi terakhir dia yang siap untuk, laki-laki ini punya istri, dia yang siap untuk ngurus ayah di kampung. Di rantau hidupnya biasa bu, agak susah. Akhirnya kami sepakat, berapa nih? Pokoknya kami nyumbang, memberikan untuk membantu ekonominya, ya. Akhirnya dia lah bu, ayah sakit waktu itu, beliau Parkinson, ntar cubit, karena marah emosi kayak gitu kalau orang Parkinson kan bu, ya. Sampai cebokin ayah itu, beliau yang cebokin, congkel, kalau berak ulu ndak mau keluar, congkel. Tapi alhamdulillah bu, wasilah dia berbakti kepada orang tua, dan kami juga membantu dia. Alhamdulillah tidak ada yang miskin. Si adik tadi mudah rezekinya. Akhirnya dia beli padi dia jual beras, akhirnya bisnis beras. Sekarang dia nanam naga, sehingga kampung kami itu menjadi kampung naga bu. Dia setiap hari di depan rumah metik naga, ya. Nanam cabai sawah berhasil. Alhamdulillah bu. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi untuk itu jangan sampai terlintas di hati kita di saat orang tua kita sudah susah, payah. Woi kamu kayak bapak-bapak betul ini, saya agak terabaikan. Coba ibu diperhatikan suami mungkinlah puluhan tahun, baru sekarang setahun 2 tahun suami yang memperhatikan ibunya. Padahal dia dulu di saat kecil, biarlah ibu ndak makan, emaknya ndak makan, asal anak makan. Kadang ibunya ndak tidur kalau anaknya sakit, tapi anaknya sudah dapat sama kita di saat ganteng, di saat besar. Maka untuk itu ya, tetap berbakti kepada orang tua, namun harus cari potensi bu. Kalau dia ada berempat beradik kakak, ke berempat tadi gantian. Kalau dia tidak gantian mungkin terganggu ekonomi yang mengurus ini, ya saling membantu. Jangan sampai dibiarkan sendirian. Itulah ta'awun, itulah tolong menolong. Nah, ini untuk berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan para minantu ya, jangan sampai kecil hati kalau suami ke tempat orang tua. Ya, membantu orang tua, menafkahi orang tua. Kenapa? Karena harta anak adalah harta orang tua. Harta orang tua bukan harta anak. Sekarang tuh balik bu, harta orang tua harta anak, harta sayo-sayolah gitu kan. Sehingga kadang-kadang untuk mengasih uang sebulanan aja kita berat bu. Saya terpukul kemarin, ada orang nanya, kamu waktu hidup emak atau bapak gitu kan, pak mertua waktu itu, berapa ngasih setiap bulan? Segini. Setelah meninggal antum merasa bebas, tidak ngasih lagi. Seharusnya nafkah yang kamu berikan kepada mertua kamu selama dia hidup, kamu kasihkan sama orang tua, tapi dengan mewakafkannya. Apakah kita hari ini biasanya orang tua kita kasih lalu dia meninggal, oh alhamdulillah bebas, ayo keluarkan, sedekahkan, itulah untuk beliau. Itulah tandanya anak yang berbakti kepada orang tua.
Kenapa? Insya Allah kalau kita wakafkan itu, selama itu dimanfaatkan, akan mengalir pahalanya sama orang tua kita tadi. Itu mungkin Bu, ya. Maka memang hari ini banyak para laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau memang tidak ada yang laki-laki anak beliau, ya perempuanlah yang ngurus. Ya. Sekarang kan kalau orang tua kadang-kadang lebih nyaman dengan anak perempuan daripada anak laki-laki Bu, ya. Ya, anak laki-laki agak segan sama suaminya, sama istrinya. Ya, tandanya istrinya ya, tapi kalau istrinya yang insya Allah menganggap orang tua mertua itu adalah orang tua, itu insya Allah akan betah, ya, akan betah. Maka untuk itu jangan bedakan antara orang tua dan mertua, samakan. Saya sering kadang-kadang kalau orang tua datang potongkan ayam, kalau mertua datang potongkan bayam. Nah, ini yang tidak cocok kan. Sama-sama. Nah, ini mungkin Ibu ya, insyaallah mudah-mudahan orang tua kita semuanya kita mampu berbakti kepada orang tua kita, ya. Nah, ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, pas ya. Kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita doakan semoga orang tua kita juga menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak, ya, dan kita semua mampu mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan memberikan contoh tauladan yang baik, mendidik, memberikan akhlak yang baik, dan juga tentu memberikan ilmu. Dan yang paling penting, ya, uang-uang yang kita keluarkan itu kita berniat adalah untuk anak kita, ya. Jangan segan, kadang-kadang kita payah betul untuk mengeluarkan untuk anak kita jadi soleh itu mengeluarkan uang Bu. Padahal kita bekerja adalah untuk anak, dan anak kita tentu bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Semoga Allah berkahi kita semua, berkahi sekolah kita, berkahi umur kita, berkahi anak-anak kita, berkahi rezeki kita, berkahi negeri kita ini, dan mudah-mudahan niat-niat baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir wa la tu'assir. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Perlu kami informasikan kepada ibu-ibu bahwa alhamdulillah kita sudah mulai buka pendaftaran siswa baru mulai dari tanggal 1 November kemarin sampai nanti tanggal 31 Desember. Silakan Bu, ada tetangga, ada adik-adiknya, anaknya mau menyerahkan ke Nuri Ilmi, silakan. Karena alhamdulillah sekarang sudah hampir 500 yang daftar, mulai TK, SD, SMP, Ma'had, SMA, ya. Maka untuk itu jangan sampai ibu-ibu yang majlis taklim mengingatkan tetangganya, nanti kelas ditutup baru Ustaz titip tetangga saya belum daftar. Mulai sekarang kita ingatkan, insyaallah. Itu aja mungkin. Semoga Allah berkahi kita semua, lembaga kita ini, orang tua kita, guru-guru kita, dan juga Allah jauhkan azab dari orang tua kita. Kita doakan saudara kita di Palestina Bu,